lagu Tanpa Aku itu yang kesukaan. Ya, aku paling suka Tanpa Aku. Pak Ustadz tuh, itu lirik dan lagunya di bawah 5 menit. Dan bikinnya tuh memang itu bulan Ramadan kebetulan. Dan saya habis ini kalau kronologiknya ya. Ya. Kronologiknya tuh aku habis bertengkar sama istriku. Asik. Kalau aku nggak bisa buat apa-apa. Bertengkar dengan istri. Bertengkar dengan istri terus sudah wudhu, sudah sholat tapi masih tetap bertengkar. Udah kita tidur aja lah. Tidur aja. Tidurnya juga dengan hati yang nggak tenang gitu. Bertengkar tapi terus kami memutuskan untuk tidur. Tidur dua-dua. Terus kami bangun sebelum istri masih tidur, aku bangun mungkin jam pukul 1 lah. Sebelum sahur. Saya bangun ambil kertas, ambil bolpen di meja itu, nulis kata-kata itu cuman Tat, Ya. kali ini aku bukan mau berhenti ngaji. Justru aku mau mengubah citra kajian. Tumben, biasanya tuh mau berhenti ngaji. Iya. Tapi aku coba dulu deh. Ya, Ini kalau nggak berhasil juga berhenti aku kayaknya. Apa lagi yang baru yang antum mau kasih Aku tahu? kemarin habis nonton orang puisi. Ya. Enggak, jadi ini pensi anak SMA. Oke, gimana? Puisi. Jadi kayaknya dakwah nih harus pakai puisi kayaknya. Coba. Biar keren. Ini aku lagi nemu nih ada satu puisi di internet nih ya. Iya. Kayaknya aku bisa nih kayaknya. Oke. Wah, coba. Aku pernah jadi juri puisi. Oh ya? Iya. Oh ya? Percaya nggak? Puisi ini ya, Cina ya? Iya. Iya. Coba. Nih. Seperti burung yang sedang membuat Nggak gitu sarang. juga harus mulutnya ke atas. Kan harus apa namanya itu? All out gitu loh. Act out. Iya, jadi harus Coba seperti burung. seperti burung yang sedang membuat sarang. Burung pipit, burung gereja. Kenapa kayak lenong disautin ya? Nggak lucu, lebih ke ini ya, cakep gitu. Iya, cakep. Dari rumput dan ilalang, kususuri setiap keindahan, di wajahmu kusematkan. Nggak ada harapan antum. Nggak ada harapan. Nggak tertarik. Antum menggagalkan dakwah. Waduh. Aku pernah dengarnya kayak gitu. Oh ya? Itu bisa jadi sebenarnya puisi itu kan adalah ekspresi ya. Oke. Nah, aku punya temen yang punya pengalaman mengekspresikan puisi menjadi sesuatu yang lebih indah. Jangan bilang laki-laki yang samping kita ini. Yang dari tadi sini. Oh iya, ada gitar di situ. Mas Panji Sakti luar biasa. Bukan Panji komedian ya? Bukan. Beda ya? Bukan, nggak bawa ular, Mas. Beda. Petualang. Kenapa orang nama Panji itu jadi semua ya? Iya, benar. Anak gue jadi Panji aja ntar namanya. Kenapa emang salah tadi ngebaca gitu? Gimana kalau jadi juri puisi? Itu boleh nggak sih seperti itu Mas mengekspresikan puisi? Boleh Boleh ya? baca puisi. Tapi kayaknya menakutkan jadinya, bukan jadi memaknai jadinya. Orang nggak inget burungnya doang, nggak tahu maknanya. tiap orang kan bacanya beda-beda. Oh. Tiap orang pasti punya gaya baca beda-beda. Oh. Ini tuh dari puisi yang ditulis sama Mas Panji? Bukan, ini puisinya Pak Sarif Hidayat. Iya. Oh. Aku lihat Sahabat kayaknya Mas Panji banyak puisi orang terus kemudian dipuitisasi ya. Dimusikalisasi. Ya. Dimusikalisasi atau laguisasi lah gitu ya. Istilahnya masih ada perdebatan. Coba tipis-tipis dong Mas Panji, kalau yang dari tadi yang kayak gini jadi gimana lagunya? Ya, jadi itu puisi kepada Nur tuh. Jadi sebetulnya kepada Nur. Nur itu awalnya Siti Nurbaya sebenarnya. Oh, aku kira Nur Cahaya gitu kan ya? Siti Nurbaya. Saat puisinya dibuat Sarif Hidayat itu, saking cintanya beliau pada istri beliau tuh. Oh, istri beliau namanya Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Beliau bikin puisi kepada Nur 1, kepada Nur 2, kepada Nur 3. Oh, trilogi. Trilogi. Merinding aku. Saking cintanya beliau sama istri. Enggak, aku jadi Kepada Nur punya 1. pandangan berbeda tentang lagu itu. Oke. Iya, tapi begitu nyampe ke saya, oh ini bukan Kepada Nur istri saja. jadi ngapain juga aku ngebayangin istri dia. Iya benar. Agak-agak jadinya ya. Jadi kayak freak gitu ya. Jadi ini kayaknya bisa. Kepada Nur 1, kepada Nur 2 saya juga udah baca ya. Mungkin nggak terlalu baca karena saya percaya kata-kata tuh bisa manggil gitu. Iya, Kata-kata mantra. bisa manggil. Kata-kata adalah mantra. Bisa manggil aku gitu. Jadi yang cocok dengan aku itu memang kepada Nur 3. Karena dia
kepada Nur 3 yang dibaca. Yang mungkin teman-teman dengar yang dibacain tadi itu adalah kepada Nur 3 sebenarnya. Kepada Nur 3. Jadi ini kelihatannya bukan Nur yang Siti Nurbaya lagi bagiku gitu, tapi ini Nur yang nur gitu. Nur yang lebih tinggi. Nur memang sumber nurnya gitu. Sumber nur. Berarti kalau kita lihat sebenarnya kalau puisi awalnya adalah kepada istrinya, berarti memang tadi kata-kata tadi sebenarnya ditujukan dari awal seperti orang lagi membuat sarang. Kayak rumah tangga tuh ibarat sebuah sarang. Susah banget nganyamnya, cepat banget bisa berantakan. Kayak amal-amal manusia. Nah, di gitarnya Mas Panji. Gitu. Karena lagu itu kalau didengar tuh seolah-olah lagu kerinduannya itu kepada Sang Pencipta, bahkan kepada Allah bahkan, gitu ya. Kalau Mas Cahyo dapatnya pada Rasulullah katanya. Pada Rasulullah bisa, jadi multi tafsir sih gitu ya. Nah tapi dari vibes lagu-lagu itu tuh orang tuh lebih ke urusan hakikat hati kepada Sang Pencipta, kepada Rasul tadi. Nggak ngeh kalau itu bakal ke sosok istri kayak, atau bukan lagu-lagu cinta-cintaan biasa gitu loh. Gitu yang lebih tinggi. Itu yang selalu aku dapat dari vibes-nya lagu-lagu Kang Panji. Tapi sebelum itu aku pengen nanya Kang. Memang dari dulu Akang tuh main musik suka dengan lagu-lagu yang apa ya? Ada filosofis dakwah, atau memang suka religinya dulu, baru main musik gitu? Oh, latar belakang ya? Iya. Awalnya deh. Sejak bayi sebetulnya kita udah religi kan. Benar sih. Sejak lahir sebenarnya. Cuman selalu aja ada kita ada di persimpangan, kita lebih memilih jalan lain yang lebih menyenangkan kadang gitu. Jadi benar sih. Tapi saya berprofesi sebagai penulis lagu. Saya memang bekerja sebenarnya tidak ada penghasilan lain selain dari awal penulis lagu. Profesi sebagai penulis lagu. Dan saya mendapat kasab memang dari situ. Dan lagu-lagu saya pop aja. Pernah dengar lagu ini nggak? Aku di sini padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan. Iya pernah. Nah, itu hanya 2 lagu saya yang di Indonesia tuh, lagu Kasmaran yang tadi dengan lagu dinyanyikan oleh Jess Sayat sama Novita Dewi dari Indonesia. Berarti ada di luar juga? Malaysia ya? Malaysia. Jadi paling banyak nulis Malaysia, Singapura. Lagu-lagu Melayu berarti Mas sebenarnya? Enggak, tapi aku bikinnya pop aja sih. Pop biasa. Pop aja, cuman dinyanyikan sama teman-teman di artis-artis Malaysia, jadi ada kesan-kesan memang agak Melayu. Saya baru tahu jujur aku tuh baru tahu panggilnya apa sih, Kang Panji ya? Kang atau Mas sih? Aku panggilnya Mas dari tadi. Orang mana sih? Asli Bandung kan? Asli Bandung, tapi kalau ditanya suku apa, aku selalu jawab suku Jawa. Oh, jadi berarti Mas. Bisa, Kang bisa, Mas. Kang Mas. Kenapa Mas kayak Kang Mas Panji? Jadi kayak ini ya. Aku baru tahu tuh waktu memang lagi viral-viralnya yang kepada Nur ini gitu. Jadi baru tahu justru. Jujur nggak tahu sebelumnya tuh apa, emang berarti profesinya nulis lagu ya. Bukan ada profesi lain. Iya. Enggak ada. Dulu pernah ngojek sih. Waduh. Serius? Betul? Wow. Saya pernah dulu ada Uber tuh. Oh ya Uber. Itu di Malaysia? Enggak, di sini lah. Oh gitu. Di sini Uber, terus Ubernya tutup karena dibeli sama satu perusahaan lain ojol gitu. Dan aku pindah ke satu perusahaan lain ojol juga gitu. Dan masih aku bayangin ada orang yang berarti yang pas lagi manggil ojek online itu ada orang yang pernah dibonceng sama Mas Panji. Iya. Waduh. Itu pasti nanya aja pakai nada. Iya benar. Helmnya Pak. Apakah titiknya sesuai? Pas terakhir bintang 5. Harus resolution gitu ya. Iya. Cerita dikit dong kayak seorang Panji Sakti itu sebenarnya perjalanannya sampai sekarang itu seperti apa sih gitu? Sampai viral banget gitu. Ya sebetulnya nggak semata hanya jadi langsung viral kan, jadi saya memang itu viralnya kan tahun 2023 ya. Setahun yang lalu kan gitu, setahun yang lalu. Nah, sebelum itu saya udah nulis lagu dari 2005. Wow. 2005. Saya masih SMA. udah nulis lagu, udah under publishing gitu. Udah under publishing. Jadi pekerjaan saya memang bikin lagu. Jadi di
Jadi sampai tahap hari ini gitu, orang kan lihatnya oh Panji yang lagu itu gitu. Padahal sebelumnya juga sudah banyak sudah lagu. ada Jadi, lagunya ya. 2005 sudah, tapi untuk yang religi sebenarnya sejak kapan Mas? 2015-an baru masuk ke lagu-lagu religi. Karena ngaji, saya ikut ngaji. Oh iya, menarik sekali. Kita justru di sini lagi. Jadi kalau ditanya cerita, lu gimana sih awal pertama ngaji? Gua nganter istri gua ngaji. Oh iya. Jadi istri saya ikut ngaji, ada 2 kali 3 kali pertemuan gitu. Ya ikutan deh gitu. Kayaknya pengajiannya cocok deh. Buat kau gitu. Aku nganter aja dulu lah gitu ya. Ya, cowok-cowok memang begitu kok. Iya lagi bener. Aku nganter, kok enak ya. Kok enak, nah terus jadi keterusan. Dan itu bahasan apa pas waktu itu ngajinya Mas? Itu bahasanya saya sempat bilang yang saya kagumi dari pengajian itu dia nggak menjelek-jelekkan apapun. Dia tidak menjelek-jelekkan bahkan yang di luar agama Muslim ya. Dia tidak pernah menjelek-jelekkan Kristen, dia tidak menjelekkan Hindu, tidak menjelekkan Buddha. Dia bahkan tidak menjelekkan, maaf ya, Syiah. Dia tidak pernah ada keluar kata-kata kotor untuk memburukkan itu gitu. Nah terus tapi ada sempat juga saya di tengah-tengah pengajian tuh, ini Syiah nih jangan-jangan. Ada kepikiran. Karena beliau mentor ngajian selalu bilang Ali. Ini Syiah nih kayaknya gitu. Tapi saya ikutin terus gitu. Saya masih ikut berminggu-minggu itu saya ikutin terus. Di beberapa minggu berikutnya tuh, menurut Umar bin Khattab, oke, bukan Syiah. Karena kalau Syiah nggak mungkin ke-mention ya. Menurut Utsman bin Affan, oke, bukan Syiah. Tapi saya ikutin terus. Nah terus ya itulah bikin saya mabuk gitu. Jadi yang bikin saya mabuk tuh saya jadi, oh ini agama Islam tuh. Jadi agama yang saya anut selama itu ini ternyata gitu. Jadi saya kayak nemuin klik gitu ya. Oh agamaku tuh ini ya. Dan sampai sekarang gitu. Dan sampai sekarang masih mabuk dengan sampai hari ini saya masih mabuk dengan pengajaran agama yang mungkin saya dari lahir kecil sejak sampai 2015 itu saya memang Muslim gitu, saya memang tercatat Islam gitu, tapi toh saya nggak ngerti juga gitu. Dari 2015 tuh kayak baru paham. Dan akhirnya sekarang malah dari mabuknya itu dijadikan karya yang bikin kita tuh malah mabuk juga. Banyak orang yang kalau misalnya kayak misalnya Kepada Nur itu dibuat tahun berapa Mas? Itu 2017-2018. Tuh udah lama. Berarti 2023 baru viral karena dipakai di TikTok dan segala macam. Berarti itu 2017 udah dibuat. Berarti 2015 mulai mengkaji Islam 2017. Itu luar biasa sih. Aku baca di internet itu salah satu yang viral dalam lagu religi juga Sekuntum Bunga Kamboja. Itu viral duluan tapi di Malaysia. Itu juga kan dibuat untuk keperluan soundtrack film kan kalau nggak salah. Saya udah untuk soundtrack sinetron. Sinetron di Indonesia atau di Malaysia? Di Malaysia. Religi kan? Di Malaysia. Jadi itu dulu atau Kepada Nur dulu? Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja dulu. Berarti udah cukup lama memang lagu-lagu yang religi gitu kan? Dari 2015. Jadi apa? Itu 2015 tuh Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja. Rilisnya 2016 memang. Tapi saya dapat pengetahuan tuh memang 2015 tuh jadi mabuk. Awal mabuk itu adalah Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja. Dan kebetulan karena saya di banyak lagu di Malaysia, jadi production house sinetron tuh banyak cari saya gitu. untuk bikin soundtrack. Memang beberapa kali lagu saya untuk soundtrack. Nah itu Jiwaku Sekuntum Bunga bla 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 belum ada Kamboja. Oh gitu. Jiwaku Sekuntum Aku sedang dengar proses ini. Bla dada belum dapat tuh. Melati. Mungkin ya. Maksudnya bisa aja bisa bunga apapun gitu. Itu tiba-tiba dapat email, dapat WhatsApp juga. Panji bisa tolong buatkan lagu nggak untuk sinetron ini? Oke, kirim sinopsisnya. Judulnya Kamboja di Hati. Judulnya Kamboja di Hati. Nah, terus Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja. Dan begitu keluar rumah, di depan rumah saya ada pohon Kamboja. Warna kuning.
Yang putih dan kuning. Putih kuning, iya. Kenapa tumplet kuningnya sih kan putih? Karena yang paling wangi. Oh Ya, gitu. Iya. Itu kenapa aku tiap hari ketemu bunga itu kenapa nggak dapet juga gitu? Harus ada email dulu masuk. Iya. Kamboja. Oke, jiwaku sungguh bunga Kamboja. Akhirnya itu yang jadi judulnya. Karena kita tuh gini, kita tuh ngefans banget sama Mas Panji. Makanya aku tuh senang banget pada hari ini karena ini udah kita atur udah berapa bulan yang lalu ya. Dan akhirnya karena kita tuh ngefans banget dan awalnya itu dikenal sama Mas Cahyo. Mas Cahyo awalnya mau kesini, cuman pokoknya dia udah bilang dari awal banget. Kalau suatu hari nanti nge-podcast sama suatu hari nanti sama Mas Panji pokoknya aku mau ikut. Pas terjadi harinya dia malah nggak bisa. Ya udahlah qadarullah. Dan dia bilang gini, kita nanti mau nyanyinya ini Sekuntum Bunga Kamboja. Dalam hati begini. Sebentar, aku bilang, aku kan sudah pasti nggak nyanyi ya, gitu kan ya. Tapi kan maksud gini, setauku Bunga Kamboja itu aku pernah dengar lagunya sering dibawain para pengamen ketika di bis, yang Kamboja kayak gitu-gitu. Aku emang ada lagu lain selain daripada Kamboja yang aku dengar di bis. Tahu itu. Ternyata dinyanyiin lagu Panji Sakti. Aku baru ngerti, oh ada genre lagu kayak gini. Dan fun fact itu lagu pertama yang aku suka. Jadi aku nggak tahu kenapa lagu itu tuh kena banget sebelum yang lain. Aku belum malah. Bahkan Mas ketika dinyanyiin kepada Nur, bagiku kok belum. Belum dapat. Oke. Antum klik yang mana nih? Tanpa aku. Tanpa aku juga bagus sih. Aku nangis loh itu Tanpa Aku tuh pas pertama denger serius itu seolah-olah kita minta tolong ke Tuhan, tolong diarahkan hidup ini gitu kan. Yang pertama kali aku ingat langsung doa kan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik gitu kan ya. Kalau aku yang Sekutu Bunga Kamboja tuh ngerasa itu ngomongin diriku, kayak ngerti gak sih? Di mau daerah hujan di apa? Aku ngerasa kayak you can fight, ngerti gak sih? Ada rasa gitu loh. Mental health masalah itu. Jadi aku ngerasa sih ini. Oke, aku bunga. Enggak, soalnya dulu enggak ngerasa kayak dideskripsikan loh. Aku ngerasa terdeskripsikan. Kalian itu gimana sih? Tapi memang efeknya apa namanya? Efeknya daripada puisi itu memang ke situ, Mas. Mungkin ya saya sebetulnya nggak terlalu membaca buku juga, nggak terlalu membaca, menyimak apapun gitu. Dan jiwaku Kamboja tuh bukan puisi tapi memang lagu aja. Yang awalnya memang jiwaku memang untuk lagu, tapi cuman saya nggak tahu ini bunga apa ya. Ketemunya ya pas Kamboja tadi. Dapat email tadi, dapat WhatsApp tadi. Tapi secara keseluruhan syair itu kan memang bisa menggerakkan kali ya. Puisi kan masuk dari dulu. Syair, mungkin lirik lagu juga ada syairnya gitu ya. Sedangkan kan di zaman Nabi itu juga syair tuh salah satu media yang dipakai untuk dakwah, menyebarkan opini begitu kan. Karena semenjak adanya Kang Panji Sakti dan lagu-lagunya ini aku lihat anak-anak muda tuh jadi kayak punya opsi genre untuk refleksikan urusan spiritualnya gitu. Dimana yang lain kalau urusan lain tuh susah mereka mau menjelaskan, paham kan? Iya, ngerti. Nah, gara-gara itu kali urusan syair. Kalau aku lebih kembali pada tadi ya. Tadi kan Fuad kan tadi berpuisi ya. Lalu kemudian ketika itu didengar sama Mas Panji, terus kan kita tanya seperti apa namanya tanggapannya Mas Panji. Tapi kalau aku ngelihatnya coba seperti ini, Mas. Kan Mas kan selama ini ketika dapat ada puisi lalu kemudian dimusikalisasi tadi atau dilaguisasi tadi. Nah, aku pengen tahu prosesnya seperti apa sih? Karena Mas Panji sendiri kan adalah seorang pencipta lagu nih. Tapi kenapa sih ada beberapa lagu-lagu yang viral kita dengar itu atau yang udah masuk dalam hati kita tuh ternyata kebanyakan dari puisi. Terus dimusikalisasi atau dilaguisasi. Nah, ini proses di dalam Mas Panji sendiri itu kayak apa sih? Sehingga itu jadi pesan yang kayak berpengaruh banget gitu maksudnya. Saya sebenarnya orang seni rupa. Saya dulu kuliahnya seni rupa. Jadi begitu lihat tulisan kepada Nur atau saya bikin lagu apapun gitu, orang seni rupa kan visual. Betul. Jadi saya kalau bikin lagu tuh semua gambarnya udah ada di depan mata gitu. Jadi terbayang. Divisualisasikannya maksudnya seperti apa, Mas? Iya, kayak misalnya kayak kalau kepada Nur tuh tadi misalnya seperti burung yang sedang membuat sarang. Kan pada dasarnya kan kita tuh kayak sedang bikin kuil lah gitu, sedang bikin kuil, sedang bikin rumah yang untuk kita tempati berduaan dengan Sang Maha gitu ya. Itu saya maknai itu. Kalau mungkin Syarif Hidayat mungkin membangun sarang yang rapuh itu ya untuk rumah tangga. Untuk rumah tangga. Tapi bagi saya ini kayak bikin kuil gitu. Jadi pembacaan itu udah kayak terbayang imajinasi. Udah, tapi sampai jadi visual terus jadi audio?
Ya, kepada Nur itu dari saya terima puisinya hanya 30 menitan aja bikin lagunya. Oh, What? Itu proses kreatifnya berarti 30 menit? Iya. Ya musisi ya Langsung gimana jadi coba? bikin lagu. Ya tapi karena itu ya, saya seni rupa, saya visual, jadi terus kemudian membuat lagu adalah proses latihan bagi saya. Jadi saya perlu berlatih karena saya bukan orang yang berbakat musik, main gitar juga saya gidi-gidi aja, nada saya juga yang keluar juga yang saya bisa aja gitu, yang saya itu. Jadi saya orang yang berlatih keras gitu. Jadi pekerjaanku bikin lagu ya tidak ada alasan bagiku untuk tidak bikin lagu. Jadi aku tuh bikin lagu tuh tiap hari. Tiap hari. Lagunya nggak harus jadi. Lagunya nggak harus jadi penting gitu. Yang penting lu bikin lagu karena itu proses saya latihan untuk mengejar teman-teman yang memang musisi, memang paham musik gitu. Jadi saya memang harus berlatih. Jadi begitu dapat masalahnya ya ketemu kepada Nur atau ketemu ide gitu. Aku begitu langsung jadi. Lagu Tanpa Aku itu yang kesukaan. Ya, aku paling suka Tanpa Aku. Pak Ustadz tuh, itu lirik dan lagunya di bawah 5 menit. Wah, padahal dalam banget. Di balik. Aku pikir gini ya. Wah itu dalam banget loh padahal. Untuk bisa beribadah pada Allah aja kita mesti ditolong. Itu kan arti daripada tadi kan itu Allahumma inni ala dzikrika. Iya, itu dalam banget. Ya Allah tolong aku untuk bisa senantiasa ingat. Iya. Tapi yang paling ngeri apa? Maksud gini, syair itu kan tujuannya atau lagu ya. Tujuannya adalah bagaimana menyingkat pemikiran sepanjang ini menjadi segini dan kamu langsung sampein orang dan orang berulang-ulang dengar, dia nggak bosan dan dia tetap kemudian memaknai itu. Dan bantu aku mencintai jalan pulang. Itu aku pikir itu dalam banget. Tahu nggak Mas, aku pertama kali dengar itu aku mikir apa Mas? Iya ya. Kita ini selama ini membenci jalan pulang. Jadi kita di antara kita tuh jarang orang yang mencintai jalan pulang, dan orang-orang yang sudah bisa mencintai jalan pulang harusnya hidupnya nggak ada masalah. Nah itu kan di kepala kita mainnya. Tapi kan liriknya kan dari sini. Jadi maksudnya gini, ini ada satu proses besar kreatif masuk jadi satu lagu atau satu syair. Dari sini ini bisa kemudian memantik banyak hal kan gitu. Nah kalau ini nggak ada proses besar juga nggak akan menghasilkan sesuatu yang besar di kepala orang kan gitu kan ya. Ya kayak lagu-lagu yang sekarang yang nggak jelas. Cuma sekedar ngomong. Nah tapi kok bisa ya coba. Nah itu yang aku penasaran proses kreatifnya itu. Ternyata 5 menit berarti kan banyak sudah ada maklumat yang banyak banget. Dan bikinnya tuh memang itu bulan Ramadan kebetulan dan saya habis ini kalau kronologiknya ya. Ya. Kronologiknya tuh aku habis bertengkar sama istriku. Kalau aku nggak bisa buat apa-apa. Bertengkar dengan istri terus sudah wudu, sudah sholat tapi masih tetap bertengkar. Udah kita tidur aja lah. Tidurnya juga dengan hati yang nggak tenang gitu. Bertengkar tapi terus kami memutuskan untuk tidur. Tidur dua-dua. Terus kami bangun sebelum istri masih tidur, aku bangun mungkin jam pukul 1 lah. Sebelum sahur. Saya bangun ambil kertas, ambil bolpen di meja itu, nulis kata-kata itu cuman karena lagunya sangat basic dan sangat sederhana. Hanya 3 bait, baitnya hanya 1 baitnya 4 baris gitu ya. Itu sederhana, umum. Memang jadi saya waktu nulis liriknya itu memang sudah nadanya keluar gitu. Kok bisa? Itu nulisnya dari referen dulu atau dari? Enggak, semua dari depan sampai belakang dan nggak ada coretan. Terus yang sialnya bukan sial ya, bukan sial. Apes. Aku nggak paham artinya. Jadi Mas nulis aja tapi nggak paham artinya. Nggak paham artinya. Nggak paham. Kayak ngalir aja gitu. Kayak ada kalimat kampung halaman. Kenapa saya nulis kamu? Terus seperti beri aku benih yang tumbuh di jari manismu. Jari manismu kan Tuhan. Mu-nya kan besar gitu. Jari manismu gitu. Sedangkan aku selalu kalau ada workshop bikin lagu teman-teman gitu di Komuji, saya ada komunitas musisi mengaji. Jadi ada workshop bikin lagu. Saya selalu dalam workshop apapun, dalam kepenulisan lagu saya selalu bilang, nulis lagu tuh harus jujur. Lu nggak bisa bohong, nggak bisa ngawang-ngawang. Misalnya contohnya, engkau cantik bagai bidadari. Emang lu pernah lihat bidadari? Nah, kayak gitu, itu bohong. Jadi kayak terlalu manis ya? Terlalu manis. Jadi ya, itu benar. Lu jangan bohong. Engkau bagai malaikatku. Emang kau pernah lihat malaikat? Betul. Gitu. Jadi
Meskipun itu hanya perumpamaan untuk memuja anak gitu misalnya. Engkau malaikat kecilku, betulkah kau pernah lihat malaikat? Kan itu kalau perumpamaan kan harus ada yang simple, ada yang pembandingnya. Believable. Ini malaikatnya ini yang diumpamakan sebagai malaikat. Ini anak kecil, anak kita. Ini malaikatnya. Engkau bagai malaikat. Emang lu pernah lihat malaikat? Iya, enggak relate. Lu enggak jujur, lu sedang membohongi diri sendiri gitu. Jadi aku nggak bisa dong ini kalau aku nggak bisa menjelaskan jari manis Tuhan itu apa. Jadi aku nggak ngerti waktu itu, nggak ngerti. Begitu aja keluar terus nggak ngerti. Termasuk yang tadi aku sampaikan tadi, berarti itu nggak termasuk dalam prosesnya Mas? Nggak termasuk. Jadi kayak yang bikin lama itu justru saat aku ambil gitar terus kan aku coba nyanyiin karena udah nadanya. Demi jiwaku, itu nggak selesai karena aku nangis terus. Oh merinding lagi aku. Nangis terus. Wow keren. Jadi refnya udah tahu, bantu aku gitu ya. Tapi nggak selesai. Soalnya memang ketika bantu aku itu kayak orang minta tolong banget sih. Betul. Tapi orang minta tolong tapi dilaguin. Tapi itu anehnya. Tapi aku nggak percaya sih kalau itu nggak ada proses. Yang aku lebih percaya mungkin prosesnya udah berlangsung lama. Artinya itu sudah siap. Kayak antum lah, maksudnya udah sering baca dalil terus ditanya kan ngalir aja kan, bukan baru belajar. Karena gitu. tadi kalau dibilang bahwa kata-kata itu adalah memberikan makna, kalau aku lebih kayak ke mantra, itu kan memantik sesuatu ya. Jadi gini Mas, kalau itu ke aku ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim gitu kan ya. Itu kan kita kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah pada Allah, kita minta tolong pada Allah. Kata-kata ista'in itu adalah sebuah upaya ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan gak jadi. Maka kita melakukan ista'in itu. Meminta tolong pada Allah pada perkara-perkara sudah maksimal kita lakukan dan kita udah bilang kita nyerah dengan seluruh kemampuan kita. Itu kayak masuk gitu maksudnya. Jadi tapi tadi pemantikan itu aku percaya lewat proses yang besar sampai jadi satu kalimat yang singkat itu. Dan jadi kemudian pengertian yang banyak bagi orang-orang siapapun. Ketika dia S1 dia punya makna dengan S1, ketika S2 dia punya makna S2, S3 juga sama. Ketika dia belajar agama dia akan ambil seluruh ilmunya itu untuk memaknai satu kata-kata itu. Makanya kalau kata orang gini, mohon maaf ya Mas ya, ini ada beberapa orang-orang ngomong ke aku gini, Ustadz jangan musik terus lah, masa Ustadz milih musik dibandingkan Al-Quran? Aku bilang itu nggak fair sih. Al-Quran itu kan kewajiban. Al-Quran itu kan adalah kitab suci kita. Musik itu adalah bagian yang lain. Kalau disuruh milih antara musik sama Quran itu nggak fair. Itu kayak pilihan. Iya itu. Kok bisa lu bandingin yang? Ya lu milih kopi atau printer gitu maksudnya. Itu nggak fair sih. Nah tapi maksudku adalah kamu juga nggak akan bisa untuk mengetahui positivisme daripada musik kalau kamu nggak ngerti Al-Quran. Benar. Jadi kalau kamu baik, ketika kamu lihat sesuatu itu yang muncul akan sesuatu yang baik gitu maksudnya. Nah itu proses yang luar biasa sih. Maka ketika aku tiap kali dengar bantu aku mencintai jalan pulang itu mikirnya kemana-mana. Mikirnya kemana-mana tapi kan singkat ya. Kan kalau kita jelasin ini kan 5 menit, 10 menit. Tapi itu kejadian dalam waktu yang sama di kepala. Sehingga seolah kita mikir, iya ya kita sebenarnya nggak di antara kita banyak kita tuh nggak suka dengan pulang sebenarnya. Maka kemudian ketika kata-kata itu kita pikir, aduh gimana. Tapi ini satu pembahasan yang pengen aku tanya juga. Musisi mengaji. Aku pernah lihat video di videonya Bang Panji di YouTube. Itu kayaknya Bang Panji lagi nyanyi lagu apa gitu terus backgroundnya kayak ada. Ya memang di basecamp kami. Iya, itu ada paguyuban musisi mengaji apa gitu aku lihat. Komunitas musisi mengaji. Paguyuban tua banget kayaknya paguyuban. Komunitas keren loh 2024 paguyuban. Iya, tapi itu apa sih? Iya, maksudnya itu Bang Panji yang mendirikan atau join di komunitas itu? Saya join Komuji itu 2018 dan itu udah tahun ke-10 atau ke-9. Wow. Itu ngapain? Apa itu coba ceritain? Jadi saya baru masuk setelah mereka berdiri 9 tahun, 10 tahun gitu. Aktivitasnya ngapain Mas? Aktivitasnya mereka hanya mengundang ustadz yang pro musik. Oh intinya musisinya tuh mau mengaji. Jadi mereka tuh awalnya gampang juga. Mereka ada Alga The Panas Dalam itu foundernya ya. Mereka antara pengen beragama, pengen beragama yang lurus juga, betul. Tapi mereka juga dapat penghidupannya kan dari musik. Betul. Jadi mereka ingin cari pembenaran asal mulanya. Asal mulanya. Mencari pembenaran, tapi sampai akhirnya musik halal. Isi pengajiannya ada kami punya kelas Al-Fatihah. Tuh, kayak gitu. Bahkan sampai
dari pertama pendirian Komuji sampai hari ini gitu. Belum selesai. Belum selesai.